menjelaskan tiga hal. Ini ayat yang selalu dibaca oleh khatib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kadang ayat ini sering kita baca, tapi kadang belum tentu kita paham maknanya secara hakiki, maknawi dan jasi. Makin yang awali pengajian Zul Quran ini dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala minimal menjelaskan tiga hal dari ayat ini. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk takwa kepada Allah. Ittaqullah, itu fi'il amar, perintah untuk takwa kepada Allah. Ittaqullah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke hadiratnya. Maka Allah menyebutnya dengan panggilan kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Allah menyebut dua gelar sekaligus, gelar keimanan dan gelar ketakwaan. Kalau sudah Allah yang memanggil, maka tidak ada pemanggil yang paling mulia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah Ta'ala kelek pelonggom tiang, napi kelek Ubin pemula yang kau bingung tiang. Kalau Allah SWT memanggil kita, siapa yang paling mulia yang memanggil selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya Allah. Maka tiang belasami sebagai munada yang dipanggil oleh Allah SWT, ya dulu ala annal mudada wa asyrafus syarif. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah SWT, al munadi wallah, yang dipanggil lagi bukan nama kita, bukan jabatan kita, bukan harta benda kita, bukan kekayaan kita yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang dipanggil adalah harta benda yang paling mulia sedunia seakhirat, adalah iman dan ketakwaan. Contoh sederhana, Pelongo dipanggil sama bupati, ya. Pengurus masjid dipanggil sama bupati Lombok Timur. Cemoh tatundi, kecemoh. Baru sekedar bupati yang manggil, apalagi gubernur malah yang manggil. Oh, sekampung santero kita cerita, saya dipanggil menghadap gubernur. Apalagi menteri yang manggil lagi. Se-Indonesia disampaikan bahwa saya akan berjumpa dengan menteri, dipanggil sama presiden. Tambah lagi sedunia dia akan bereklankan dirinya, saya dipanggil oleh presiden. Ini Allah yang memanggil. Ini Allah yang memanggil ini. Kenapa kita tidak merasa bangga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang dipanggil oleh Allah SWT menunjukkan bahwa yang dipanggil itu orang mulia. Maka dalam Al-Quran ada dua komponen panggilan Allah itu. Ada panggilan kemuliaan yang disebut dengan nida'ut tasyrif wa takrim wa ta'zim. Allah memuliakan hambanya. Coba, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan-panggilan kemuliaan. Kalau Allah yang memanggil, berarti ada sesuatu yang mulia yang Allah akan berikan kepada kita. Nida'ut tasyrif wa takrim wa ta'zim. Maka tiang Pelongo Sami harus bangga, harus senang, bahagia kita dipanggil oleh Allah SWT, dikelek oleh Allah SWT, dipanggil oleh Allah SWT. Nah, ada juga panggilan taubih wa tahzib, panggilan penghinaan. Kalau ada panggilan di dalam Al-Quran, bisa jadi kemungkinan itu adalah panggilan penghinaan. Hai orang-orang yang durhaka, hai orang-orang yang zalim, hai orang-orang yang kafir, masuklah anda ke dalam neraka. Berarti Allah manggil juga, tapi suruh panggil, tapi jebol jok neraka. Berarti itu panggilan penghinaan. Nah,
Allah Subhanahu wa taala memanggil pelonggong tiang dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah lengkap menggunakan hurufun nida. Nendan Allah kena ya Muhammad, ya allazi amanu, tidak. Tapi lengkap huruf nida itu dipanggil oleh Allah, dipakai oleh Allah SWT. Ya dan ayyuha yadullu ala annan nida karamun wa tasyrifun, menunjukkan itu panggilan kemuliaan, penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adabullahu li makhluqihi.